di dalam khitbah tunangan, setelah istikharah baru ada tunangan dengan meminang atau berjanji atau meminta. Tadi meminta itu memang dari laki-laki minta pada perempuan, akan tapi itu kan resminya dalam bahasa fikih. Akan tapi bisa saja seorang perempuan, misalnya apa, tiba-tiba telepon dari keluarga perempuan, Pak Haji, sudahlah siap, ayo cepat-cepat diminta. Padahal yang minta mulai dari perempuan. Kemudian dari pihak laki-laki menyampaikan, baik saya minta putri Anda untuk anak saya. Sama. Biarpun yang mulai laki-laki, perempuan, dari keluarga perempuan, tidak ada masalah. Cuman tidak disebut sebagai seorang perempuan meminang, kan begitu. Karena meminang itu adalah dari laki, menikahi adalah laki-laki. Biarpun yang memulai adalah perempuan, nggak ada masalah. Jangan gengsi. Ini yang harus kita pangkas rasa gengsi. Perempuan ngomong, keluarga perempuan nunggu. Nggak enak kita mulai. Lo ngomong aja, ayo mau pinang anak saya itu tidak, selesai. Kalau tidak, sudah. Jangan sampai malah nanti terjadi prasangka buruk nanti. Kemudian, setelah terjadi tunangan, tolong. Disitulah setan berbondong-bondong untuk datang menggoda. Karena kalau sudah tunangan di khitbah itu, kan belum halal. Cuman rasa halal. Hakikat belum halal. Kenapa? Semua keluarga sudah merestui. Sudah saling tukar nomor telepon. Ya. Sehingga mungkin lebih semakin dekat dan sebagainya. Ini sang wali, bapaknya seorang perempuan, seorang anak gadis, di saat calon menantunya menjemput, mau ngajak pergi, mau dilarang, sudah dikasih. Mau dikasih, belum akad nikah, serba salah. Takut nanti, aduh gimana, jadi masalah, serba salah. Nah, ini yang harus kita perhatikan, setan mulai masuk di situ. Jadi selagi tunangan tetap haram. Bahkan mungkin harus kita tingkatkan dengan istilah pingit. Harus dipingit, karena itu adalah setan banyak bermain di situ. Sehingga semakin menjaga. Dan memingit lebih enak. Kenapa harus pingit? Lebih bagus. Kenapa? Walaupun sudah diminta dia. Anak gadis kita sudah ada yang minta, tenang aja dong. Yang laki-laki sudah punya calon, ngapain? Harus mikir macam-macam. Tinggal persiapkan pernikahan, konsen dengan persiapan pernikahan. Maka sebaiknya kalau tunangan jangan terlalu lama. Nah. Kemudian harus ketahui juga bahwa tunangan itu, mau akad nikah, pernikahan saja bisa cerai kok. Ini tunangan pun juga saja bisa diputuskan. Jadi jangan sampai, mohon maaf, keluarga perempuan semula tidak tahu tentang keadaan keluarga laki-laki. Bersama berjalannya waktu setelah tunangan, setelah khitbah, ternyata terbukti sang laki-laki ini adalah orang yang misalnya, bahwasanya dia adalah pelaku dosa besar, tidak sholat dan sebagainya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, berhak seorang perempuan mengatakan batal. Kami sampaikan bahwasanya tunangan yang selama ini sudah kita batalkan. Dari sebelah pihak nggak ada masalah. Nggak ada. Dan ini bukan pernikahan, harus laki-laki yang memutus, nggak. Bisa saja dibatalkan dari pihak perempuan. Cuman sekarang ini aneh. Kalau tunangan itu seolah-olah nggak bisa diganggu. Sementara gampang cerai, kan aneh banget. Pernikahan saja boleh dibatalkan karena sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Sama, tunangan pun juga demikian. Nah, kalau pasangannya tidak sesuai ternyata tampak perubahan. Dulu waktu itu orang baik, tiba-tiba ada perubahan, Masya Allah, tak-taunya. Ya, sah seorang laki-laki batalkan. Nggak jadi saya menikah dengan dia. Karena apa? Ada satu hal yang saya tidak sesuai. Dibatalkan dengan cara yang baik, silaturahmi tetap terjalin. Pernikahan saja cerai, tasreh bi ihsan, imsak bi ma'ruf, tasrih bi ihsan, dilepas dengan kebaikan, dengan cara yang baik, maka tunangan pun hendaknya berpisah dengan cara baik-baik, tanpa mencaci mengolok. Hanya disampaikan, yang terhormat keluarga Pak Haji, tunangan khitbah yang pernah terjadi sebulan yang lalu, Masya Allah, kami ucapkan terima kasih selama ini percaya dengan keluarga kami, akan tapi dengan anak kami, akan tapi karena satu hal, mohon maaf sebanyak-banyaknya, acara tunangan yang kemarin dari pihak kami anggap selesai dan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan tolong Anda jangan merasa marah dengan yang demikian ini. Belum pernikahan kok. Yang nggak boleh adalah membatalkan tanpa sebab. Berarti melanggar janji dong. Nggak ada sebab apa-apa tiba-tiba batalkan, berarti hanya main-main, nggak boleh. Kan seorang mukmin harus sesuai dengan janjinya, janji menikah.
menikahi ya sudah harus menikahi dong. Tapi kalau ternyata memang ada sebab yang diizinkan oleh syariat untuk membatalkan, ya sah-sah saja. Maka sebaik-baik orang adalah yang menyambut itu dengan lapang hati. Seperti jual beli. Ada orang yang membatalkan jual beli, ya sah-sah saja. Jual beli kan bisa saja sepihak, saya menjual, membatalkan. Cuman kalau sudah terjadi akad, kemudian sudah pisah dari majelis dan sebagainya, nggak ada lagi khiyar, kan begitu. Cuman bagi orang yang menemukan bahwasanya pembelinya ternyata merasa menyesal, kita sangat baik kalau kita lapang hati untuk menerimanya. Termasuk dalam urusan tunangan juga demikian. Jika ternyata ada orang yang pernah meminang putri Anda, kemudian dia membatalkannya, Anda tidak usah gelisah. Dan nggak usah rame-rame. Cukup, oh makasih, makasih, selesai. Nggak usah rame-rame, Anda sendiri yang rugi. Bahkan mungkin ada tanda tanya, kenapa sudah pernah dipinang sama orang, kenapa dibatalin? Nah kayak gitu kan. Karena Anda rame-rame, sudah biasa, selesai. Bahkan hubungan tetap baik dan sebagainya. Dengan berdoa, lalu berdoa semoga dia mendapatkan lebih bagus daripada anak Anda, dan anak Anda mendapatkan lebih bagus daripada dia. Selesai. Seperti itu. Yang jelas jangan sampai dianggap ini sebagai sesuatu yang pernikahan jangan dianggap sebagai pertunangan, bukan mengesahkan sebuah jalinan, belum, akan tapi baru rencana menuju pernikahan. Seperti itu. Izin saya tanya, kalau misalnya dalam pembatalan itu memang ada sebab, tapi sebab ini tidak disebutkan karena memang calon besannya ini adalah seorang yang terpandang atau karena merasa takut. Ya nggak apa-apa, nggak usah disebutkan. Kalau memang ternyata takut kayak mengungkap kejelekan, memang nggak usah disebutkan. Lebih baik ditutup, Bu. Ditutup, ya, mohon maaf dengan segala kami mohon maaf sebesar-besarnya bahwasanya khidbah yang pernah kami ajukan, tunangan yang kali ini, saat ini kami mohon maaf, kami batalkan dengan segala hal. Dan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya, selesai. Nggak usah ramai, nggak usah marah. Nggak usah bertanya, kenapa sebabnya, kok dibatalin? Wah, kalau disebutkan kamu nangis nanti. Ada seorang laki-laki melamar anaknya orang. Dengan sombongnya, apa alasannya saya ditolak? Oh banyak alasannya, gayamu busungkan dada aja pantas ditolak kok, rame-rame. Model begitu, nggak sadar dia. Ya kalau ternyata dibatalin, sudah selesai. Alhamdulillah. Selesai, cari yang lain. Bumi Allah luas. Wanita bukan hanya dia saja, laki-laki bukan hanya dia saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.